Dan kalau mau dibuktikan, saya ulang kembali. Bukan kapasitas seorang Roy Suryo yang bicara gitu. Seorang forensik digital analis, dan itu pasti akurat. Bahwa jika Anda lapar, Anda tidak perlu mengatakan saya lapar. Tapi ketika Anda ke dapur mencari nasi, Anda lapar. Rakyat yang nanti akan membuktikan. Kita paham gak apa-apa, biar Anda mengirimkan pesan ke masyarakat bahwa ini tidak layak untuk dilantik. Loh, nggak apa-apa. Itu yang ditangkap. Ya toh? Sama dengan ketika saya dulu mengkritisi. Apakah Anda punya kekuatan untuk menghentikan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Hairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Roy Suryo ini momen yang sangat asik dan epic untuk kita lihat, teman-teman ya. Dimana Roy Suryo ini kena skakmat dan dipermalukan dalam tanda kutip ya di ILC, teman-teman. Ketika dia melakukan sebuah analisa yang katanya dan omon-omon itu terkait dengan Gibran dan akun Fufu Fafa. Waduh, saya pikir persoalan akun Fufu Fafa ini udah selesai, teman-teman. Ternyata belum. Sampai detik ini Roy Suryo masih terus membahas soal akun Fufu Fafa. Apa tujuannya coba? Apakah tujuannya untuk membatalkan pencalonan Gibran? Waduh. Kalau itu tujuan utama dia, wah, ini harus kita lawan dan harus kita bungkam, teman-teman ya. Karena ini sama saja merusak demokrasi kita. Karena kan Pak Prabowo dan Gibran ini sudah dipilih rakyat. Masa yang mau dibatalkan dengan seorang Roy Suryo, teman-teman? Oke, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kalau terbukti, saya ini saran yang bijak. Tolong periksa yang bersangkutan dengan namanya brain city scanner. Dengan brain city scanning, kita bisa tahu otak seseorang itu mungkin bagian depan itu sudah ada yang berkurang karena porno. Di dunia nyata, Bang Karni, kalau kita lihat track recordnya, anak ini pernah buka bisnis martabak. Namanya Markobar, martabak Kota Barat di Solo. betul. Ya. Lanjut ya. Terus gini, bentar. Dulu di warungnya itu, di ruangannya itu, dia menempelkan gambar. Dia meng-hire orang untuk melukis gambar Illuminati. Gambar Cyclops. Yang kemudian dikatakan oleh orang, ini Dajjal. Menurut saya ngapain juga sih dia di warungnya dia tuh gambar. Jadi memang pikirannya sudah agak aneh gitu. Dan kalau tadi soal ijazah, ya betul, nggak apa-apa, nanti sekalian cek juga ijazahnya. Jangan-jangan dia nggak memenuhi syarat karena nggak punya ijazah SMA. Dan kalau mau dibuktikan, saya ulang kembali. Bukan kapasitas seorang Roy Suryo yang bicara gitu. Seorang forensik digital analis, dan itu pasti akurat. Bahwa beropini tidak saya larang, Pak. Ya. Tapi otoritas. Ini kayak semacam dendam ya. Semacam dendam bahwa sosok yang kita bahas ini nggak bener. Brengsek dalam tanda kutip lah. Kalau ada kata negatif. Persoalannya, kebrengsekan ini sudah kita hidang menjadi orang mulia. Secara legal. Walaupun ada persoalan hukum ini dan itu. Nyatanya wapres. Terus masih kita mau menelanjangi diri sendiri. Kita sebenarnya sekarang lagi bicara tentang political hatred. Kebencian politik sebenarnya. Kebencian politik ini menimbulkan 3 hal. Kebencian politik ini membuat sebagian besar orang menjadi bego. Kita sudah tahu ada proses politik Prabowo Gibran melalui Pilpres dan ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang kompetisi. Diuji secara proses hukum melalui Mahkamah Konstitusi. Dan dikuatkan, dinyatakan bahwa pemenang Pilpres itu adalah Prabowo Gibran. Ini yang buat kita bego. Kita ingin mengorek-ngorek supaya proses politik, proses hukum ini dibatalkan oleh Roy Suryo. Waduh. Yang kedua, kita menjadi banality of evil, kedangkalan berpikir. Ini adalah realitas. Lalu kita bicara hentikan, pelantikan, proses hukum.
Ada yang bilang impeachment. Nah, kalau yang bilang impeachment itu kawannya Roy Suryo, teman-teman. Siapa? Refli Harun. Apa tidak ada argumentasi teks gitu ya, untuk membuat kita jadi cerdas, untuk peradaban ini lebih baik, daripada mengais-ngais. Kalau di kampung kami itu tai yang hanyut di sungai. Ini sudah terus-menerus 10 tahun ini jadi limbah di otak dan pikiran kita. Hari ini kita bicara peradaban. Apa itu peradaban yang kita bicarakan? Kecuali menampar muka kita dan kebencian-kebencian yang kita munculkan. Kalau sakit, kita ini orang mulai sakit. Partai saya sakit. Disakiti. Disakiti. Tetapi bukan itu masalahnya. Ada realitas politik yang bagaimanapun cara menang itu urusan lain. Tapi ada penetapan politik dan keputusan hukum. Dan ada takdirnya di situ. Ini kita bisa tolak. Yang ketiga adalah loss of common sense. Kita kehilangan kejenihan berpikir. Undang-Undang Dasar pasal 7A, impeachment itu dilakukan pada presiden yang sudah menjabat atau wakil presiden sudah menjabat. Jika dia melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, suap, atau perbuatan pidana berat, perbuatan tercela, atau syarat-syarat menjadi presiden. Dilantik aja belum. Kita ini bicara tentang hukum atau tentang moral? Ya gimana mau masih sakit Kalau hati kita ya kan? bicara tentang etika, maka proses hukum, penetapan keputusan hukum tidak bisa dibatalkan oleh masalah etika dan moral. Kita bisa bicara sekarang dalam ranah dia bisa dibatalkan, dilantik atau tidak. Itu sudah bicara soal hukum. Dan tidak akan pernah bisa. 37 tahun saya jadi pengacara. Proses hukum kita dengan ada giumnya cepat, tapi akan lebih cepat kalau dia berlangsung 2-3 tahun. Ada paradoks, ada anomali. 21, 20 dia dilantik. Hanya berapa hari lagi. Ada emang ruang, ada perbuatan tercela. Definisi tercela itu adalah definisi yang ngambang. Apakah itu berkaitan dengan seksualitas yang mengerut otaknya? Kita semua mengerut juga di sini. Karena kita produsen generasi. Tanpa pikir pornografi, maka tidak ada generasi yang new generation. Wih, luar biasa. Saya adalah produk pornografi. Kalau ibu bapak saya tidak making love, saya tidak ada. Oh tidak, Making kalau love. orang tua kita tidak berhubungan badan, kita tidak ada. Nah, Anda bicara tadi soal mengerutnya otak karena pornografi. Makanya ini Hali IT atau Hali kesehatan? Saya punya MKes Pak Kapitra. Iya, oke. Ahli Kedua orang tua omong-omong. kita berhubungan secara halal, sah. Oke, ya. Itu sah Tetapi berah itu muncul kenapa? Kenapa? Udah. Ini Gak usah dilanjut. Nggak usah teruskan, Pak. Gak usah diterusin. Oke. Ini realitas politik yang kita harus terima. Nanti kita ingin mengatakan bahwa pemimpin kita ke depan ini ada kurangnya. Dari masa ke masa, dari Presiden Republik Indonesia, dari nomor 1 sampai nomor sekarang, selalu ada kekurangannya. Jangankan Presiden, Superman aja kekurangannya celana dalamnya terbalik. Bayangkan, yang orang superhero. Ya tak? Jadi permasalahan kita ada sederhana. Kita biarkan dia melantik, sejarah akan mencatatnya. Dia punya kemampuan moral, etika, dan administrasi negara atau tidak. Dia punya dignity tidak. Saya setuju. Kita Jepang, kalau udah begini dia bunuh diri. Ini bukan Jepang, ini negara yang tidak punya integritas.
Dia merujuk kemana ini Indonesia hari ini, 10 tahun terakhir ini. Dulu waktu di LC, masih tayang TV One, saya bilang moratorium, mensos. Bang Karni menolak malah. Karena kita harus bersihkan atmosfer sampah-sampah medsos itu, seperti yang dilakukan oleh Edorgan. Tetapi ini konsekuensi dari sebuah kemajuan peradaban. Kita melalui loncatan gelombang peradaban dari tradisional sampai sekarang. Pada waktu yang sama, beda dengan Eropa. Ada jeda 1 abad. Jadi berhentilah kita kalau mulai bilang bertelagah soal apakah Gibran, PS, dan sebagainya. Kebencian-kebencian politik ini harus dihilangkan. Kebusukan hati ini dan pikiran ini harus hapus sehingga masyarakat tidak terpolarisasi dengan kebencian personal. Bener juga kata Bung Kapitra ya. Kita mengeksplorasi kebencian personal, kebencian partai, kelompok untuk mendiskreditkan orang. Jangan cari orang yang sempurna Bung di dunia. Nggak akan bakal ada. Tapi ada cacat oke. Ada perdebatan politik, ada perdebatan hukum, ada kecacatan, ya. Tapi ada realitas, kita tidak punya power untuk menghentikan itu. Kita mencoba mencegah secara institusional, konstitusional. Ternyata juga realitasnya nggak bisa buat apa-apa. Ada kekuatan yang lebih besar dari mafioso dalam pemerintahan hari ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mengkritisi menjadi kewajiban kenegaraan kita. Undang-undang mengatakan kita wajib berpartisipasi untuk menyelesaikan pemerintahan bersih, bebas KKN, nepotisme dan sebagainya. Itu undang-undang. Komunitas yang paling banyak melanggar undang-undang itu penguasa. Hari ini, wallahualam ke masa depan. Tetapi kita punya hak sebagai rakyat. Dan kita punya kesalahan sekaligus sebagai rakyat. Membiarkan dominasi partai politik menentukan orang-orang yang the best demokrasi can buy money. Harusnya masyarakat punya resistensi sipil, menolak. Nah, menjadi kewajiban masyarakat untuk menyeleksi pemimpin. Tapi kita terpola. Biasanya orang kampung saya buka lapak di Tanah Abang, ini buka lapak di Istana Negara. Kita terpola. Kita terima itu sebuah kenyataan, sebuah keuntungan dari sebuah kenyataan. Lalu hari ini kita masih berdiskusi tentang carut marut. Hal-hal yang tidak bisa kita jamah. Apalagi kalau nanti bicara soal tempus delikti, bicara indiklah delik atau kulfa delik, delik paduan atau delik umum, ini pornografi dan tidak. Bung Roy harus ingat, Bapak Gibran itu adalah Presiden Republik Indonesia yang masih aktif. Baik, Pak Terima Kapitra. kasih. Sedikit Bang Karni, karena saya disebut tadi. Yes, ada 1 menit aja. Tidak benar kalau dikatakan saya akan menggagalkan pelantikan. Enggak. Kita atau saya khususnya tidak ada masalah dengan Pak PS, Pak Prabowo enggak ada masalah. Jika Anda lapar, Anda tidak perlu mengatakan saya lapar, tapi ketika Anda ke dapur mencari nasi, Anda lapar. Rakyat yang nanti akan membuktikan. Kita paham enggak apa-apa biar Anda dilantik mengirimkan saja. pesan ke masyarakat bahwa ini tidak layak untuk dilantik. Loh, enggak apa-apa. Itu yang ditangkap, ya toh? Sama dengan ketika saya dulu Apakah Anda mengkritisi. punya kekuatan untuk menghentikan itu? Enggak apa-apa, itu Atau biarkan bisa masyarakat memprovokasi dong. masyarakat supaya bisa menghentikan. Enggak ada provokasi, ini ilmiah. Saya kira Ya, cukup. saya pikir kita harus jernih lah, jangan lost of common sense ya. Iya, kita buktikan aja. Nah teman-teman, itulah tadi video yang sangat luar biasa, yang sangat keren, di mana Roy Suryo langsung kena skakmat oleh 2 orang teman-teman. Yang pertama soal certified tentang digital forensik dari Roy Suryo, dan juga yang kedua adalah bagaimana ternyata ya publik akan menangkap bahwa kasus terkait Fufafa ini yang selalu digembar-gemborkan Roy Suryo
untuk membatalkan pelantikan Gibran. Waduh. Roy Suryo. Gimana teman-teman ini? Gimana nih Roy Suryo ini? Gimana menurut teman-teman di rumah? Apakah Roy Suryo ini pantas berbicara seperti itu? Dan ya memang aneh sih. Masa iya akun Fufu Fafa yang seperti itu dibahas sampai detik ini, ya kan? Bagaimana dengan akun-akun yang selama ini membabi buta, mengata-ngatai, memfitnah Presiden Jokowi seperti Dokter Tifa, Dokter siapa lagi, dan lain-lain lah, akun-akun kawan-kawan Roy Suryo itu, teman-teman. Gimana? Terus Anda mau berbicara moral dan segala macam, berbicara tentang bla 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 bla, adu otak kecil mengkerut dan segala macam. Ya cobalah Anda bercermin bagaimana tim-tim Anda itu, satu-satu kelompok Anda itu menyerang, ngata-ngatain Presiden Jokowi, memfitnah Presiden Jokowi, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Presiden Jokowi. Aduh, udahlah. Ini kan Fufu Fafa ini, apa yang ditulis sama dia itu terjadi ketika tahun politik yang sangat panas. Jadi harus ada konteksnya. Anda ngomong itu tolong disebutkan juga konteksnya seperti apa. Jangan hanya ngomongin soal isinya, konteksnya dong. Apa konteksnya gitu. Biar semuanya clear, biar semuanya jelas. Ini kan seolah-olah Anda, Bung Roy Suryo, mengatakan akun Fufafa ini begini, begono. Seolah-olah itu baru dilakukan sekarang. Dan inilah senjata terakhir Anda untuk menyerang Presiden Jokowi berserta keluarganya. Inilah usaha terakhir Anda untuk memutuskan hubungan, menghancurkan hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kami tahu kok motif dibalik itu semua. Selain itu apalagi motifnya? Apalagi coba motifnya? Coba sebutkan teman-teman, apa motifnya kira-kira? Kalau bukan untuk menceraikan Pak Prabowo dan Pak Jokowi dan Pak Jokowi dan Pak Prabowo dan Mas Gibran, apa coba alasan selain itu? Hal remeh-temeh, hal sepele seperti ini dibahas berhari-hari, dibahas berminggu-minggu. Seakan-akan Gibran ini sebagai dalam tanda kutip anak haram demokrasi dan segala macam, tak punya etika, tak punya adab. Come on. Coba Anda kembali ke tahun 2019. Coba Anda kembali seperti apa Twitter waktu itu, seperti apa media sosial waktu itu. Keretakan terjadi di mana-mana, fitnah terjadi di mana-mana. Kata-kata kasar, kata-kata kotor terjadi di mana-mana yang ditujukan kepada Presiden Jokowi dan juga Pak Prabowo waktu itu. Karena memang dua kutub ini yang bertarung keras di tahun 2019. Coba Anda berkaca, coba Anda bercermin gitu. Anda di tim mana waktu itu dan apa yang dikatakan kepada lawan Anda waktu itu. Itu yang kita inginkan. Biar semua fair gitu. Konteksnya jelas, waktunya jelas. Lagian Pak Prabowo tidak terganggu sedikit pun. Kalau Roy Suryo dengarkan pidato terakhir Pak Prabowo sudah berpesan, jangan sampai kita mau diadu domba, jangan sampai kita mau dicerai berai oleh oknum-oknum kekuatan-kekuatan tertentu. Itu pesannya teman-teman. Makanya seluruh cara usaha yang dilakukan oleh para pembenci Presiden Jokowi itu mental semuanya. Jadi ya saya pikir Fufu Fafa ini adalah akhir dari serangan-serangan terhadap Presiden Joko Widodo. Ini adalah titik akhir dari mereka. Kalau ini tidak gol juga, ya udah pupus harapan mereka teman-teman. Makanya sangat getol mereka membahas tentang ini. Blasting tentang ini, menyebarkan tentang ini, berbicara di podcast di televisi tentang Fufu Fafa. Tapi nggak ngefek sama sekali. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Dan saya ingatkan kembali, kita harus tetap satu barisan. Kita tetap bersatu, jangan tercerai-berai untuk Indonesia Maju 2045. Untuk Indonesia Emas 2045. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.